Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bihudurikum di podcast episode ketiga ini. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di sore hari yang berbahagia ini. Dan di tema podcast kita pada sore hari ini yaitu tentang SMP Muhammadiyah Mamuju, ya, mencerdaskan generasi di Hari Pendidikan Nasional. Karena ini walaupun sudah lewat ya setelah Hari Pendidikan Nasional, tapi alangkah baiknya kita akan membahas Hari Pendidikan Nasional ini. Baiklah, di sini sudah bersama kami narasumber yang sangat luar biasa. Beliau ini masih semangat pagi di sore hari ini. Insya Allah, tetap Ya, semangat pagi. tetap semangat pagi. Beliau ini adalah Al-Ustadz Basir Badul SPDI MPD, Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Mamuju. Selamat sore, Ustadz. Sore. Baik. Di sini kita akan bersama-sama membahas terkait tentang yang pertama, yang pastinya adalah SMP Muhammadiyah Mamuju itu bagaimana terkait tentang visi misinya dan juga kelembagaannya di MBS At-Tanwir Mamuju itu seperti apa SMP Muhammadiyah Mamuju ini. Kemudian selanjutnya kita akan berbicara juga terkait tentang Hari Pendidikan Nasional. Ya, Hari Pendidikan Nasional. Bagaimana tanggapan dari Ustadz Basir selaku Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Mamuju ini terkait tentang Hari Pendidikan Nasional ini. Baiklah, Ustadz. Tentunya yang pertama tentang SMP Muhammadiyah Mamuju ini. Kiranya bagaimana, Ustadz, awal mulanya SMP Muhammadiyah Mamuju ini bisa berdiri di bawah naungan Pondok Pesantren MBS At-Tanwir Mamuju ini? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu ala rasulillah amma ba'd. Ya, Alhamdulillah. Tentu kita sangat berterima kasih kepada host yang luar biasa menemani kita sore hari ini bincang tentang SMP Muhammadiyah Mamuju. Tentu sejarah yang panjang dari tinjauan historis SMP Muhammadiyah Mamuju ini kan dulu adalah sekolah umum. Tahun 2018 itu kemudian dirintis menjadi pondok pesantren modern. Ya. Jadi melihat peluang dan kondisi masyarakat yang memang bahwa Mamuju ini butuh sekolah yang sifatnya memberikan pendidikan keagamaan plus juga tentu berbasis asrama, sehingga mereka mudah mencari tempat untuk memberikan peluang kepada anak-anaknya untuk masuk di sekolah yang berbasis pondok pesantren. Nah, itulah kemudian dari sekolah umum ini kemudian kita branding menjadi sekolah pesantren modern yang berbasis asrama. Ya. Kira-kira seperti itu, Ustaz. Artinya begini, Ustadz, ya. Jadi SMP Muhammadiyah Mamuju ini adalah sekolah umum, Iya, pada umumnya. betul sekali. Jadi belum berbentuk boarding school, masih sekolah umum yang kiranya masuk pagi, pulang siang. Siang. Seperti itu, ya. Kalau untuk ininya, Ustadz, pertama kali berdirinya ini SMP Muhammadiyah Mamuju ini di tahun berapa, Ustadz, kalau boleh tahu? Tahun 2018 tepatnya itu juga. 18, ya. 2018. Tuh. Kemudian pada saat itu sebelum menjadi kepala sekolah SMP, kiranya jejak karirnya Ustadz ini menjadi apa dulu di MBS ini? Dulu sebelum menjadi kepala sekolah SMP, saya dimanahi jadi kepala sekolah SD Muhammadiyah selama kurang lebih 2 tahun. Kemudian 2 tahun itu SD Muhammadiyah kita dorong menjadi sekolah yang diminati masyarakat, yang dulu kita sebut Laskar Pelangi yang ada di Mamuju. Alhamdulillah sekarang SD Muhammadiyah berkembang. Nah, ini menarik, Ustadz. Ya. Ini Laskar Pelangi ini artinya apa? Kenapa bisa pada saat itu SD Muhammadiyah dijuluki sebagai Laskar Pelangi? Dan pada saat itu apakah belum ada SMP ya pada saat itu? Sudah ada. Oh, sudah ada. Jadi SMP, SD ini dijuluki sebagai Laskar Pelangi di kalangan masyarakat. Iya. Itu bagaimana, Ustadz, asal-usulnya itu? Ya, tentu pertama kita melihat dari sekolah Muhammadiyah yang ada di Bangka Belitung itu kan salah satu yang menjadi inspirasi kita, dan itu terjadi juga di Mamuju. Bedanya di Mamuju dan Laskar Pelangi itu kan dilihat dari aspek
Satu dari sarana sekolah yang seadanya, siswanya juga seadanya, memakai sarana seperti pakai sandal, tidak pakai seragam. Itu kita juga terjadi di Mamuju. Waktu saya menjadi kepala sekolah SD Muhammadiyah, saya masih dapat itu selama saya masuk, dan alhamdulillah 2 tahun itu SD Muhammadiyah berubah menjadi sekolah yang unggul, sudah banyak diminati dan tentu menjadi pilihan masyarakat. Dan sampai hari ini kita sudah tahu kondisi SD Muhammadiyah sudah ditutup, dan sudah banyak yang minta untuk masuk di SD Muhammadiyah, tapi karena kondisinya kita harus stop terkait dengan gedung yang tidak mencukupi. Artinya dulu perjuangannya begitu sangat luar biasa. Kalau saya ingat luar biasa. Dari SD Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah yang dijuluki Laskar Pelangi karena mungkin kondisinya seperti itu, dan sekarang alhamdulillah sudah sangat luar biasa. Bahkan SD sendiri sampai menutup pendaftaran. Artinya kepercayaan masyarakat ini terhadap SD Muhammadiyah dan khususnya SMP Muhammadiyah ini sangat luar biasa sekali. Kemudian visi misi terkait SMP Muhammadiyah Mamuju ini apa Ustaz? Visi misinya? Jadi sekarang kita membuat sebuah visi yang tentu orientasinya adalah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Visi SMP Muhammadiyah itu adalah terwujudnya generasi penghafal Al-Quran, unggul, berprestasi, dan berakhlakul karimah. Kenapa kita 3 poin ini? Pertama, tentu karena ini sekolah yang berbasis pondok pesantren. Kita berharap pondok pesantren itu bukan hanya sekedar menghafal Al-Quran. Kebanyakan pada umumnya kita kenal di beberapa pesantren itu kan membranding sekolah hanya lulusan penghafal Al-Quran. Tetapi kita combine bahwa SMP Muhammadiyah ini juga mampu bersaing secara akademik. Dan itu kita sudah buktikan. Unggulnya kita alhamdulillah sudah meloloskan santri kita ke tingkat nasional cabang olimpiade. Artinya memang visi ini memang kita harapkan terjadi dalam aspek prestasi dan keagamaan tadi itu. Termasuk dalam hal akhlak. Ini yang penting sebenarnya. Jadi pendidikan itu orang-orang tua kita berpesan bahwa mengutamakan adab itu jauh lebih penting. Makanya 3 komponen visi ini sangat penting, dan kita coba pertemukan dan bisa kita wujudkan. Dan alhamdulillah itu bisa kita pelan-pelan kita sudah memulai itu. Anak-anak kita sudah bisa mampu menghafal Al-Quran dengan baik, dengan benar, dengan metode Al-Qasimi. Kemudian prestasi bisa kita buktikan. Kemudian akhlak ini kita selalu dorong bahwa bukan hanya di pesantren saja, tetapi dimanapun berada itu bisa menerapkan atau merealisasikan akhlak yang memang sesuai dengan tuntunan agama kita. Sangat luar biasa sekali ya, sangat keren sekali pemirsa sekalian. SMP Muhammadiyah Mamuju ini ternyata bukan hanya fokus di dalam bidang akademik artinya karakter, akhlak, dan juga adab sopan santun itu menjadi penopang utama. Dan juga ini bedanya SMP Muhammadiyah Mamuju ini dengan sekolah lain yang khususnya di Kota Mamuju, pemirsa sekalian, karena itu tadi mengutamakan yang namanya akhlak, kemudian ada metode tahfidz yang sangat menarik, yaitu metode Al-Qasimi ini, dan juga berbasis boarding school, pondok pesantren, yang notabene mungkin SMP Muhammadiyah ini salah satu di Kota Mamuju ini yang menerapkan boarding school, betul ya Ustaz? Iya, yang saya tahu satu-satunya kita yang ada di Kota Mamuju. Ya, di Kota Mamuju ini jadi luar biasa sekali pemirsa sekalian. Kemudian Ustadz, untuk kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMP Muhammadiyah Mamuju ini meliputi apa saja kira-kira? Alhamdulillah kita sudah mulai mengembangkan. Kalau kita di Muhammadiyah, sekolah Muhammadiyah kan ada ekstrakurikuler wajib. Ada kepanduan Hizbul Wathan yang memang menjadi ciri khas kita. Kemudian ada Tapak Suci Putra Muhammadiyah yang memang menjadi ciri khas kita, dan juga kita kembangkan di bidang yang lain. Misalnya adik-adik kita, santri kita dorong di bidang olahraga, di futsal dan lain sebagainya. Kita coba untuk kembangkan itu potensi-potensi yang mereka miliki. Kemudian bidang seni, baru-baru saja kita mengikuti lomba di bidang seni, yang memang kita coba bahwa Muhammadiyah ini
SMP Muhammadiyah menyiapkan ya peserta didiknya, santrinya untuk bersaing dengan lewat kegiatan ekstrakurikuler. Dan insya Allah ke depan kita juga akan dorong beberapa ekstrakurikuler seperti ekstrakurikuler panahan. Kita akan coba, sudah pernah kita komunikasi dengan pelatih di tingkat kabupaten untuk terapkan di pondok. Cuma kita masih butuh lahan yang luas karena ini berkaitan dengan tempat. Dan beberapa ekstrakurikuler yang lain yang sementara kita dorong untuk kembangkan. Artinya SMP Muhammadiyah Mamuju ini sudah banyak mengukir prestasi, Alhamdulillah, terutama di bidang ekstrakurikulernya sendiri itu. Kemudian Ustadz, saya dengar juga ada mungkin tahun ini atau tahun lalu itu Ustadz ya, yang salah satu santri kita di SMP Muhammadiyah Mamuju ini mewakili Sulbar di tingkat nasional di Jakarta. Itu seperti apa Ustadz? Kegiatan lomba apa itu? Alhamdulillah, viral juga di kita Mamuju ini. Kemarin mengikuti kegiatan OSN, Olimpiade Sains Nasional di tingkat kabupaten, dan alhamdulillah kita mengirimkan beberapa, kurang lebih 3 orang di cabang itu matematika dan 3 orang di cabang lain. 2 diantaranya lolos ke tingkat provinsi. Nah, alhamdulillah ada Miftahul Jannah santriwati dari kelas 81, kemudian ada Radit. Kemudian di tingkat provinsi alhamdulillah kita mewakili SMP Muhammadiyah Sulawesi Barat lolos ke tingkat nasional untuk cabang matematika. Dan itu diadakan di Jakarta. Dan itu diadakan di Jakarta. Luar biasa sekali ini. Dan ini prestasi pertama kita juga di tingkat nasional. Dan tentu sebuah kesyukuran dan kebanggaan karena memang selama ini kita berjuang hanya di tingkat kabupaten. Itu saya jadi kepala sekolah. Dan tahun ini kemarin kita bisa mengharumkan nama Sulawesi Barat. Ya, alhamdulillah luar biasa sekali Ustadz ya. Bahkan itu diliput juga oleh media-media massa yang ada di Kota Mamuju. Sempat viral juga. Karena SMP Muhammadiyah Mamuju berhasil mengirimkan santrinya ke tingkat nasional mewakili Provinsi Sulawesi Barat. Kemudian Ustadz, sekarang kita masuk ke Hari Pendidikan Nasional. Sekarang sudah tanggal berapa ini? Lewat sekali ya. Sekarang tanggal 7 Mei ya. Kemarin Hari Pendidikan Nasional di tanggal 2 Mei. Kemudian Ustadz, di Hari Pendidikan Nasional ini seperti kita ketahui bersama, bagaimana SMP Muhammadiyah Mamuju ini menyikapi semangat yang ada pada Hari Pendidikan Nasional ini? Kiranya seperti itu. Ya tentu kita sangat bersyukur masuk di hari yang sangat sakral ini bagi kita di lembaga pendidikan. Momentumnya sangat luar biasa dengan mengusung tema serentak bergerak wujudkan merdeka belajar, tema untuk hari pendidikan. Nah tentu bagi SMP Muhammadiyah bahwa kita tentu menyikapi pendidikan ini lebih kepada bagaimana anak-anak kita ini tidak hanya mampu dari aspek akademik saja, tetapi bagaimana spiritual, ya mentalitas, kemudian karakter itu jauh lebih kita dorong supaya mereka nanti ketika menjadi lulusan ya dari SMP Muhammadiyah itu tidak hanya pada fokus materi saja, ya karena kebanyakan sebagian orang ya beranggapan itu ketika sukses nanti kita punya jabatan yang baik, tinggi, punya materi yang cukup. Bagi kita tidak pada wilayah itu. Itu hanya sekedar sebagian dari cita-cita hidup kita. Yang lebih penting ini bagaimana kita punya anak-anak kita berkarakter, memiliki ciri khas yang tersendiri dalam hal interaksi dengan baik kepada kehidupan sosialnya. Karena kita tidak inginkan anak-anak kita ini kemudian lulus, lalu kemudian lepas dari pendidikan yang kita tanamkan di Muhammadiyah. Karena itu menjadi ciri khas kita ya di Muhammadiyah. Jadi serentak bergerak itu memiliki makna ya kita semua harus bersama-sama ya, bukan hanya pemerintah, bukan hanya kalangan pendidik, ya tetapi seluruh stakeholder masyarakat harus berpartisipasi melihat pendidikan ini secara keseluruhan. Artinya tanggung jawab itu jangan hanya di pemerintah atau di kita sebagai tenaga pendidik, sebagai pemimpin di sekolah, tetapi bagaimana masyarakat terlibat berpartisipasi aktif lah
untuk mendorong pendidikan ini semakin baik. Iya. Karena pendidikan ini tidak hanya segelintir orang saja, Betul. supaya bisa maju dan berkembang. Bisa kita bandingkan di negara-negara lain ya, bagaimana pendidikan dikelola, ditata dengan baik. Karena ini menyangkut masa depan bangsa kita. Betul, betul sekali. Itu poin yang mungkin untuk Iya. dari kita dari SMP Muhammadiyah. Artinya memang Hari Pendidikan Nasional ini menjadi momentum untuk bagaimana kita bersama-sama saling bekerja sama Iya. untuk bagaimana mencerdaskan bangsa ini ya. Jadi jangan sampai pemirsa sekalian, masyarakat yang mungkin menonton podcast kita ini beranggapan bahwa pendidikan itu hanya ya sudah urusan pemerintah dan lembaga pendidikan. Tapi bagaimana kita bekerja sama, orang tua pun juga harus sama-sama terlibat seperti itu ya. Bahkan saya pernah punya sebuah tagline, ya orang tua kembali ke sekolah. Waktu saya di SD Muhammad itu kan saya punya tagline itu, orang tua kembali ke sekolah. Maksudnya apa? Orang tua itu tidak hanya sekedar mengantar, tetapi pastikan hanya itu di sekolah mereka mendapatkan pendidikan yang baik, ya ibadah yang baik, gizi yang baik. Itu kita sebenarnya orang tua harus memastikan itu. Karena pendidikan itu bukan hanya sekedar menitip anak lalu kemudian punya dapat nilai, betul, tetapi bagaimana secara keseluruhan ya anak itu mendapatkan pendidikan yang memang seharusnya diberikan. Pemenuhan aspek akademiknya, spiritualnya, psikologinya itu harus terpenuhi dengan baik. Maka itu dengan tema Hari Dignas ini kita harus berbenah secara bersama-sama. Ya bukan hanya pemerintah. Ya kalau kita lihat rapor mutu pendidikan kita secara keseluruhan, Sulbar termasuk kan peringkatnya agak lumayan di bawah. Tapi ini menjadi motivasi, ini menjadi motivasi bagi kita. Dan alhamdulillah SMP Muhammadiyah dari rapor pendidikan kita alhamdulillah cukup mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dan ini menjadi bahan evaluasi kita secara bersama-sama. Bukan hanya kepala sekolah, bukan hanya guru, ya pendidik, tapi semua stakeholder atau komponen-komponen yang terlibat dalam pengembangan dunia pendidikan itu sendiri. Bahkan Ustadz, saya pernah mendengar ada wali santri atau wali orang tua itu yang mengatakan bahwa saya ini menitip anak saya di pondok pesantren, di sekolah, itu saya beranggapan bahwa sekolah ini mungkin bisa menjadi bengkel. Tempat kalau kita artikan bengkel ini adalah mengubah atau memperbaiki, contoh motor yang rusak menjadi baik. Artinya ini jangan sampai ada mungkin persepsi seperti itu. Tidak ya, mungkin itu pemahaman sebagian orang, tapi lembaga pendidikan itu jangan kita memberikan stigma negatif, apapun modelnya. Kita selalu harus optimis bahwa lembaga pendidikan itu memberikan kehidupan yang lebih mencerahkan, benar. Bagi anak-anak yang disekolahkan dimanapun itu karena tidak ada satu lembaga pendidikan yang tentu tidak berorientasi kepada perubahan. Betul sekali. Kemudian Ustadz, ini sangat luar biasa ini ya. Jadi bangga kita mendengar semua apa yang dipaparkan dan dijelaskan oleh Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Al-Ustadz Basir. Kemudian Ustadz, untuk selanjutnya tantangan. Ini menjadi menarik ini ya. Tantangan SMP Muhammadiyah atau MBS At-Tanwir ini terkait tentang pendidikan yang dilaluinya ini, tantangannya seperti apa Ustadz? Karena kan banyak sekali mungkin sekarang itu banyak berdampak negatif begitu, khususnya lembaga pondok pesantren. Nah, kira-kira apa tantangannya? Ya tentu kita memiliki banyak tantangan, dan itulah tugas kita untuk menjadikan tantangan itu sebagai evaluasi ya. Pertama, kita ini kan bermukim di Kota Mamuju, yang tentu akses orang tua untuk sering ketemu anaknya ya tentu jadi problem juga. Tetapi kita mencari pola yang tepat untuk membuat aturan sebaik mungkin. Yang kedua, tentu tantangan zaman yang digitalisasi sekarang ini kan hampir semua sendi-sendi kehidupan masuk, termasuk lembaga pendidikan. Tetapi kita tetap mencari memformat yang terbaik. Ya, bahwa kita dengan pondok pesantren identik dengan jauh dari teknologi, justru kita di SMP Muhammadiyah itu adalah pendekatan teknologi itu sendiri. Termasuk pembelajaran kita, ujian kita kan sekarang berbasis teknologi. Artinya sebisa mungkin kita melakukan preventif pencegahan terhadap hal yang negatif. Kita mencari peluang yang positif untuk mendorong bahwa tantangan-tantangan itu bisa kita atasi. Maka itulah kenapa
guru dan stakeholder lembaga pendidikan itu harus terus berpikir dan berbenah mengembangkan semua potensi skill yang dimiliki sehingga tantangan itu tadi bisa dilalui dengan baik. Iya. Jadi saya kira itu bukan beban dan bukan problem Iya, iya. sesungguhnya. Karena pendidik itu selalu berinovasi lah, kira-kira seperti itu. Ya, baik. Udah terasa Ustadz, kita sekarang sudah ada di penghujung acara. Siap. Bagi pemirsa sekalian, media MBS At-Tanwir Mamuju yang berbahagia, sudah jelas tadi pemaparan-pemaparan yang telah dipaparkan oleh Ustadz Basir selaku Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Mamuju. Artinya jangan khawatir terhadap bagi orang tua santri mungkin mengkhawatirkan anaknya menyekolahkan di lembaga sekolah khusus terkhusus pondok pesantren dan lembaga pendidikan lainnya. Jangan khawatir, maka insya Allah kita akan sama-sama berbenah dan bagaimanapun caranya kita akan sama-sama mensukseskan dan mencerdaskan anak-anak kita, anak didik kita. Oke, baik. Sebagai penutup Ustadz, kira-kira apa harapan Ustadz ini untuk pendidikan Indonesia ke depannya, khususnya di Kota Mamuju ini? Harapannya. Baik, sebagai ya. penutup. Terima kasih. Tentu pertama ya kita harus siap menjadi sekolah unggulan, dan itu kita punya target bahwa SMP Muhammadiyah ini menjadi sekolah unggulan dan percontohan di Kabupaten Mamuju. Dan tentu secara keseluruhan sekolah-sekolah yang lain kita ajak supaya mari kita sama-sama berbenah, memperbaiki, menata baik kurikulum kita, inovasi pembelajaran kita, sarana kita lakukan pembenahan secara masif, dan kita harus bergerak. Karena pendidikan itu harus terus berubah dan berbenah. Berubah dalam artian bukan kita simsalabim ya, betul, tapi bagaimana hal-hal yang positif kita ambil, kita coba terapkan di lingkup pendidikan. Bagaimana kita mencoba menciptakan iklim pendidikan yang menyenangkan, mencerahkan dan menggembirakan. Orang tua bahagia, anak juga senang di sekolah. Itu yang kita harapkan sendiri. Ya, jadi artinya statement penutupnya seperti bagaimana pendidikan itu dianggap enjoy begitu, Ya. Dianggap happy aja, jangan sampai kita belajar, kita melakukan sebuah pendidikan itu terbebani, Ya. yang seperti itu. Jadikan dia taman-taman surga betul sekali. di sekolah itu. Di sekolah itu. Baik. Mungkin sudah sampai kita di penghujung waktu. Terima kasih banyak bagi para pemirsa sekalian yang telah mendengarkan podcast hari ini. Dan jangan lupa penerimaan siswa baru atau santri baru khususnya SMP Muhammadiyah Mamuju masih terbuka. Ya, kita sudah memasuki gelombang kedua. Ya. Insyaallah. Dan itu insya Allah sampai bulan Juni ya. Oh ya, bulan Juni. Nah, bagi orang tua sekalian atau mungkin pemirsa masyarakat yang ada di Kota Mamuju khususnya yang ingin menyekolahkan Anda sekalian di SMP Muhammadiyah Mamuju, baik itu di MBS At-Tanwir dan yang lainnya, kurang lebihnya silakan menghubungi admin yang tertera di MBS At-Tanwir Mamuju. Baik, mungkin cukup sekian Ustadz, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya di sore hari ini. Sangat luar biasa sekali masukan-masukan dan juga pengetahuannya terkait pendidikan dan SMP Muhammadiyah Mamuju ini. Jangan lupa follow akun Instagram, Facebook, TikTok kami, dan jangan lupa saksikan podcast ini. Mungkin cukup sekian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.